mari kita bangkit berdiri dan menghadap pintu utama.
menghadiri keiringan malam ini, kita bersama-sama berlutut di hadapan bayi Yesus yang lahir. Kita ingin menyampaikan harapan-harapan dan doa-doa kita, doa-doa pribadi kita, doa-doa keluarga kita kepada Sang Terang yang lahir di kandang Betlehem. Kita mengingat juga intensi khusus kita yang kita buat, yang sudah kita pasang di Christmas Wishing Trees. Tentu dengan harapan-harapan itu kita mau agar Tuhan sungguh-sungguh lahir dalam kehidupan kita, keluarga-keluarga kita, dan juga memberkati segala harapan dan cita-cita kehidupan kita. Marilah berdoa. Yesus Sang Juru Selamat kami yang sejati, atas nama umat-Mu yang sujud di sini di malam Natal ini, aku ucapkan selamat datang ke dunia, di paroki kami, di keluarga kami, di hidup kami, di dalam hati kami. Sudah lama kami mempersiapkan kedatangan-Mu, sudah tak sabar kami menanti. Banyak yang hendak kami bicarakan dengan-Mu, semuanya mau kami serahkan kepada-Mu. O Sang Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai. Marilah tinggallah terus bersama kami. O Mesias, Sang Juru Selamat utusan Bapa, selamatkanlah kami dari belenggu dosa. O Bayi Natal pembawa damai, taburkanlah damai itu di dalam dunia dan bangsa kami. Dulu pintu Betlehem tertutup, tetapi sekarang pintu hati kami terbuka lebar-lebar menyambut-Mu. Silakan Yesus merajalah atas kami semua, kini dan sepanjang segala masa. Kita dengar lagi lagu Maha Kudus bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersama-sama pada malam hari ini merayakan Injil Natal, kita bersama-sama membuka hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang hadir
tengah-tengah kita di keadaan Bethlehem dalam kemiskinan dan kesederhanaannya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, malam ini kita merayakan terang yang menembus kegelapan dunia. Nabi Yesaya mengatakan janji Allah, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang itu bukan sekedar harapan, melainkan seorang anak yang lahir bagi kita, sang penasihat ajaib, Raja Damai. Dalam bacaan kedua, dalam surat Rasul Paulus kepada umat Titus, bab 2 ayat 11 sampai 14, Rasul Paulus menegaskan bahwa kelahiran Kristus adalah pernyataan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu bukan hanya menghibur, tetapi juga mengubah hidup, mengajak kita meninggalkan keegoisan kita dan hidup benar sambil menantikan penggenapan harapan kita. Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 14 hari ini menampilkan cara Allah bekerja yang mengejutkan. Juru selamat lahir dalam kesederhanaan di Pamukan, dan kabar sukacita itu pertama-tama disampaikan kepada para gembala. Allah memberi jalan rendah hati agar tak seorang pun merasa terlalu kecil dikasihinya. Tema Natal tahun ini KWI PKI yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Maka mari kita mengundang Bayi Yesus yang lahir pada kesempatan ini untuk senantiasa juga hadir di tengah-tengah keluarga kita dan menyelamatkan keluarga kita sehingga terciptalah suasana damai, cinta kasih dan persaudaraan. Maka mari di awal pelayanan seperti ini, mari kita hadir sejenak, kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mengakui akan segala kelemahan dan kedosaan kita di hadapan Allah, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Oh
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya Yakub. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lambin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lambin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Sister, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Saya Romo Rafael. Lalu kemudian mereka mulai berlatih. Mereka mulai berlatih 2 bulan. Yang paling besar itu adalah anak kelas 3 SD. Jadi yang lain itu di bawahnya. TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, masing-masing semuanya berlatih. Lalu kemudian ada satu ibu yang menginginkan anaknya ini tampil saat Natal pada besok kami. Lalu ibunya memohon kepada panitia, "Kak, mohon anak saya yang TK ini supaya bisa ikut jadi apapun." Lalu kemudian akhirnya anak TK ini tadi diperbolehkan untuk ikut dalam drama itu. Bukan jadi lomba, bukan jadi sapi, tapi jadi salah satunya adalah dia pemilik penginapan. Lalu sudah ketika 2 bulan latihan, dia sudah hafal. Ketika nanti saat ada Maria dan Yosef datang, lalu kemudian dia sudah latihan, yang dikatakan adalah, "Memang malam, maaf, penginapan sudah berakhir." Hanya 3 kata. Anak TK mengingat 3 kata itu. "Selamat malam, maaf, kamar sudah penuh." 3 kata. Udah dia latihan sampai ibunya di hari-hari itu melatih, "Kamu harus mengatakan apa? Selamat malam, maaf, penginapan sudah penuh." Udah ingat. Lalu mulailah tampil drama Natal. Tampil. Semua berjalan baik. Yosef dan Maria seperti tadi, tapi tadi udah gede. Nah, mungkin anak kelas 3 yang datang. Lalu kemudian di situ akhirnya sampailah kepada, sebutlah namanya Andi. Sampailah kepada Andi.
Maria dan Yusuf lalu kemudian datang ke penginapan Andi. Lalu kemudian Andi di situ melihat, dia udah hafal. Selamat malam, maaf penginapan sudah berakhir. Tapi dia melihat bajunya compang-camping Yosef. Lalu kemudian saat itu diketok, tok. Selamat malam. Lalu Andi mengatakan, selamat malam. Kami sudah mencari sepanjang penginapan. Ada 20 penginapan, tapi semuanya penuh. Si Andi diam. Lalu kemudian dia lupa saat itu. Selamat malam, terus apa ya? Saya lupa lagi. Lalu kemudian si Yosef mengatakan, Pak, apakah di dalam ada penginapan? Dia melihat Maria yang baju compang-camping kelurahan, lalu kemudian mukanya kotor karena kan waktu lahir tidak di make up. Lalu kemudian dia ketika saat hari-hari make up kemudian kasihan sekali. Lalu kemudian dia mengatakan, mari di dalam masih ada tempat. Jadi Yesus hari itu tidak jadi lahir di kandang. Tentu ini hanya rekaan cerita saya. Dari sini saya ingin mengungkapkan Andi yang tadinya ketika dalam latihan, ketika dalam keseharian dia ingat apa yang dilatih kepadanya. Tapi ketika melihat yang namanya luka, yang namanya orang sekarang banyak terluka hatinya, yang namanya kemiskinan, kesederhanaan, akhirnya hatinya yang luluh tidak bisa berbohong. Dia dengan keluguan hatinya, kejujuran hatinya, akhirnya harus menerima Yesus yang ditolak sejak dulu. Tapi oleh Andi, karena hatinya begitu tersentuh, akhirnya dia memperbolehkan Maria dan Yosef untuk masuk ke dalam. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak Anda, kadang-kala hati kita begitu. Tapi lewat cerita dari hati Andi tadi, dia anak kecil yang polos, yang mampu menampilkan apa adanya. Dan kadang-kala Natal itu kadang-kala seperti bayi. Kita harus menjadi seperti anak kecil. Saya sebagai imam kadang-kala juga harus menjadi seperti anak kecil supaya bisa memiliki kerajaan Allah. Dan hati yang terbuka tadi, hati yang penuh kehangatan dan belas kasih, akhirnya itulah yang diterima oleh Allah. Maka hari ini, mari kita membuka hati kita masing-masing untuk menerima kehangatan cinta Yesus yang selama ini ditolak, yang mungkin di rumah, di keluarga ditolak, tapi hari ini Yesus melahirkan dalam hati Anda untuk menerima kehangatan ini. Mari kita buktikan Natal kita adalah keterbukaan hati dan pemberian hati kita kepada keluarga kita, anak, suami, istri, orang tua, papa, mama, siapapun itu. Mari kita berikan hati yang hangat itu. Selamat Natal dan mari kita renungkan Natal ini. Mari kita sejenak merasakan dan merenungkan sabda Tuhan. Dua orang beriman. Bagi Yesus yang manis, kami ayah dan ibu, seperti Bunda Maria dan Bapak Yusuf, bersama seluruh keluarga kami tergembira atas kedatangan, karena kami semua percaya dan berharap padamu Yesus. Engkau tahu sekarang ini sungguh berbeda saat pertama kau datang di Bethlehem dulu. Sekarang terlalu banyak godaan dan kejahatan yang mengancam hidup dan iman serta cinta di dalam keluarga kami. Berkatilah cinta kami dan seluruh rumah tangga kami. Berilah kami kemampuan dan kesabaran penuh kasih dalam mendidik anak dan membahagiakan seluruh keluarga kami. Jauhkanlah ya Yesus keluarga kami dari segala penyakit dan mara bahaya di masa modern ini, dan berkatilah usaha kami agar cukup rezeki bagi seluruh keluarga kami.
kami mohon sahabat Yesus yang manis. Berkatilah orang tua kami, supaya mereka selalu saling mencintai dan terus mencintai kami. Terangilah jalan kami, sahabat Yesus, saat kami belajar mencari ilmu yang benar, agar selalu berhasil demi masa depan kami. Kuatkanlah kami saat ada godaan yang menjerumuskan kami menuju yang sesat dan membinasakan. Tolong sahabat-sahabat kita yang sangat tidak beruntung karena miskin atau disiksa dan tertindas. Terima kasih sahabat Yesus yang manis. Marilah kita mohon. Supaya kami selalu diberkati Bapa di surga dan juga selalu disukai semua orang, terutama orang tua dan semua keluarga kami. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus yang baik, kami para karyawan-karyawati sangat bangga karena Engkau memilih Bapak Yusuf menjadi pemelihara bagimu dengan bekerja keras sebagai tukang kayu. Yesus yang baik, sekarang dunia kerja penuh tantangan dan rintangan, bahkan untuk mendapat pekerjaan pun tidak gampang, dan penghasilannya juga sering jauh dari mencukupi. Tuhan Yesus, kami mohon, tolong kami karyawan-karyawati segala bidang, supaya boleh berhasil dan membawa cukup hasil buat hidup kami dan orang-orang yang kami kasihi. Berilah juga pekerjaan yang cocok kepada teman-teman kami yang belum mendapatkannya, agar talenta mereka boleh dilipat gandakan sesuai kehendak Bapa. Marilah kita mohon. Yesus yang manis, kami ini orang kecil tapi berani datang kepadamu. Seperti dulu para penggembala hina telah berjumpa denganmu. Kami yakin Kau selalu berpihak kepada kami. Susah dan sengsara menjadi irama hidup kami tiap hari. Sakit penyakit adalah sahabat hidup kami. Bayi Yesus yang manis, senyumlah anak kami dan cintailah kekelaman yang meliputi kami ini. Semoga semua orang yang sakit dan menderita Kau beri kelegaan di hari Natal ini. Marilah kita mohon. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita hari ini sejenak kita panjatkan doa-doa pribadi kita, doa-doa keluarga kita, doa-doa komunitas kita, dan juga doa-doa dan harapan kita yang juga telah kita tuliskan dan telah kita letakkan di Christmas wishing trees yang kita buat tahun ini. Kita ingat doa-doa kita, harapan-harapan kita. Semoga Yesus yang lahir dalam kesederhanaan mengunjungi hati kita yang terkadang dingin, hati kita yang kadang tidak terbuka untuk menyambut kedatangannya. Semoga Tuhan yang penuh belas kasih membebaskan keluarga-keluarga kita dari segala belenggu-belenggu kesalahan dan dosa dan juga ketidaksetiaan kita. Mari kita sampaikan doa-doa kita, harapan-harapan kita, juga yang telah kita tuliskan.
Semoga tahun yang akan datang menjadi tahun penuh rahmat bagi kita, bagi keluarga kita masing-masing. Bagi yang membutuhkan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan. Bagi yang mengharapkan jodoh, mendapatkan jodoh. Bagi keluarga yang terpecah, keluarganya bisa bersatu kembali hidup dalam cinta kasih. Bagi usahanya yang ambruk bisa bangkit kembali. Bagi bisnisnya yang terkadang juga ambruk bisa bangkit kembali menjadi sukses. Kita sampaikan semua itu kepada Tuhan Yesus yang lahir. Marilah kita mohon. Terimalah kasih Yesus kami semua hanya bersandar padamu, karena Kau saja juru selamat kami. Semoga semua tuntutan hati tadi maupun ucul dan kerinduan tiap-tiap kami umat-Mu Kau dengarkan dan Kau kabulkan. Engkau sungguh juru selamat kami sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan liturgi.
karena yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepada-Mu, Ia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Agunglah misteri iman kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan petunjuk ajaran ilahi, maka kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah diubatkan oleh pelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama.
Saudara yang berkasih, lihatlah anak domba Allah. Dialah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba.
organis, tim bunga, kolektan, tim multimedia, audio dan operasional, tim kesehatan, serta umat sekalian. Misa Hari Raya Natal, Kamis tanggal 25 Desember, pukul 8, pukul 10.30 bersama dengan anak-anak, pukul 15 dalam bahasa Mandarin, dan pukul 17. Perayaan Natal Anak tanggal 25 Desember pada pukul 10.30 tidak ada pembagian goodie bag, hadiah door prize quiz dari pastor, ada persembahan tarian anak bina iman. Anak-anak disediakan tempat duduk khusus bagi anak yang sudah mandiri. Mohon perhatian umat untuk harus keluar mengikuti arahan dari petugas. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat Hari Raya Natal. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kami mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal. Ada sukacita hari ini? Ada. Ada damai? Ada. Ada gembiraan? Ada. Terima kasih ya. Sebab hari ini kita merayakan Natal dan semoga Tuhan yang lahir sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah keluarga kita yang mungkin kadang-kadang dingin ya, seperti dalam mobil tadi. Kita mau menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang hangat, dengan hati yang penuh belas kasih, dan juga dengan semangat baru. Dengan demikian, rahmat Natal ini memberikan kegembiraan, sukacita dan damai kepada kita sekalian. Dan berikan berkah yang mulia untuk kita yang luar biasa hari ini. Juga terima kasih kepada panitia dan juga media. Dan juga kepada para donatur, benefaktor, ya, dan juga semua saja yang telah mensukseskan ya Natal kita di tahun ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang juga telah terlibat untuk mengisi Christmas wishing list yang di sana ada 100.000, 130 atau 100.300 intensi ya dari Bapak Ibu, dan telah diberkati tadi saya pertama oleh Moses. Jadi semoga harapan kita, doa-doa kita yang kita sampaikan melalui Christmas wishing list itu sungguh-sungguh Tuhan kasihkan dalam kehidupan kita. Dan juga terima kasih kepada para aparat keamanan, polisian dari TNI, Pol PP, dan juga siapa saja yang telah bertugas untuk juga hadir dalam perayaan ini. Yang ada di luar sana, terima kasih atas kebaikan Anda yang telah memberikan rasa aman kepada kita untuk merayakan Natal pada malam hari ini. Juga kepada RT RW, dan sekali lagi untuk siapa saja, kepada Dewan Paroki dan juga Dewan Paroki dan lain sebagainya, dan juga dari ketua-ketua lingkungan dan juga ketua-ketua komunitas yang telah hadir dan mensukseskan Natal kita di tahun ini. Sebagaimana tema kita masih ingat, tema kita Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sekali lagi, semoga dalam pada ini Allah sungguh-sungguh hadir menyelamatkan keluarga-keluarga kita dan membangkitkan keluarga-keluarga kita yang mungkin terpuruk jadi keluarga yang penuh pengharapan karena kecerdasan untuk kita semua. Karena itu mari kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus telah lahir di tengah kita. Kegelapan hidup yang tidak menentu telah diusirnya, dan cahaya baru bersinar atas dunia dan atas hati kita. Dan sebab itu marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengamankan semangat kebajikan dalam hati saudara. Semoga Tuhan menjadikan saudara-saudari mewartakan sukacita yang bergema.
Hai. Selamat Natal, selamat Natal. Selamat Natal semua. Selamat Natal Pak Don. Itu Pak Don, saya Pak Andri. Kirim kemana? Arahin kemana? Radit. Halo. Hei, halo bro. Halo Kur. Iya. Suaranya bagus. Ya. Sorry banget, saya harus pegang, Aduh. sumpah kotor. Kur. Suaranya bagus. Makasih, Adi, saya malu. Tadi bosku udah lagi seminggu. Kalau nggak pakai